Shalom, mari kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang mengasihi kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk sukacita yang Engkau berikan bagi kami. Kami akan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu lah yang membimbing kami, agar kami mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara seiman jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini Rabu 7 September 2022 tertulis di dalam 2 Timotius 4 ayat 17. Demikian bunyinya. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Alai Tuhan ido madongani jala margogoihon au, asa tulus par jamitaoni marhitesian au, gabe saluhut si pelebegu ubegesa. Laos malua doau sian babani babiati. Injil diberitakan dan lepas dari maut. Itulah ungkapan yang bisa kita kenakan kepada Rasul Paulus dan juga kepada kita melalui firman hari ini. Rasul Paulus dan juga kita pernah lepas dari kesulitan atau mara bahaya. Dan setelah kita merasakan kuasa Tuhan itu yang melepaskan kita dari maut, kita bersukacita. Kita melampiaskan dengan emosi kita mengucap syukur. Terus menerus ucapan syukur keluar dari mulut kita. Yang dirasakan Rasul Paulus pada saat itu adalah sukacita. Dan kita juga dapat merasakan hal itu saat ini. Kita rasakan kuasa Tuhan yang melepaskan kita dari maut. Rasul Paulus ditugaskan untuk memberitakan Injil yang pada saat itu mengundang risiko yang sangat besar. Nyawanya menjadi taruhan. Karena apa? Karena sebelumnya Rasul Paulus adalah penganiaya jemaat Kristus. Teman-temannya dahulu kecewa terhadap Paulus. Temannya yang dahulu kini menjadi musuhnya. Musuhnya yang dahulu kini menjadi temannya.
Tetapi setelah Rasul Paulus memberitakan firman, Rasul Paulus dilepaskan dari maut. Tidak ada orang yang membunuh kawan-kawannya dulu yang menjadi lawannya kini. Tidak membunuh dia karena Tuhan menyertai, melindungi Rasul Paulus. Mengucap syukur saudara-saudaraku atas penyertaan Tuhan, karena dimampukan dan dapat menyelesaikan tugas-tugas. Itulah kebahagiaan kita. Tuhan menyertai. Tuhan bersama dengan kita. Dan Tuhan menjauhkan mara bahaya dari kita. Dalam banyak hal kita sering merasakan kebahagiaan. Itu semua karena Tuhan menyertai dan memberkati, sehingga akhir yang kita harapkan penuh dengan sukacita. Demikian juga hendaknya dalam setiap pekerjaan kita ikutkan nilai-nilai dalam pemberitaan Injil Kristus. Orang bisa saja menilai, atau mungkin kita juga menilai, mengandung risiko yang besar. Tetapi kuasa Tuhan menghindarkan kita dari risiko itu. Rasul Paulus telah membuktikannya sehingga dia bersukacita. Penyertaan Tuhan. Tuhan yang mendampingi dan Tuhan yang menguatkan kita untuk hidup di dalam firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang memberi kekuatan, kami puji Engkau atas firman-Mu. Bersukacita hati kami karena Engkau melepaskan kami dari maut. Kasih-Mu begitu besar bagi kami. Terima kasih untuk firman yang boleh menguatkan iman kami, bahwa sebagai anak-anak-Mu, Engkau menyertai, Engkau memberi kekuatan bagi kami. Sertai kami, kuatkan kami di dalam perjalanan hidup kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Horas